Drama percintaan Nikita Mirzani dengan Rizky Irmansyah belumlah usai. Ya, sejak adanya dugaan tindak kekerasan yang diungkap oleh Niki, belakangan ini hubungan keduanya kerap menjadi sorotan. Lantaran kisah cinta keduanya yang kini berubah menjadi sebuah kebencian. Meski sudah dinyatakan putus baru-baru ini, Nikita Mirzani pun menyatakan jika dirinya masih suka diteror oleh mantan kekasihnya itu. Entah apa maksud dan tujuan dari RI mengejar Nikita. Namun, satu acuan yang bisa dijadikan patokan ialah karena Nikita yang belum lama ini juga mengungkap sisi buruk dari sang sespri Prabowo Subianto. Namun, seiring berjalannya waktu, Niki yang nampaknya sudah berdamai dengan keadaan langsung menjadikan pengalaman pahitnya itu sebagai bahan candaan pribadi bagi dirinya. Sebagaimana hal itu baru saja terjadi, di mana ibu 3 anak itu secara belak-belakan mengungkap di hadapan umum jika dirinya baru saja memutuskan sang kekasih yang telah berperilaku kasar kepadanya. Lantas, apa alasan Nikita masih enggan memperpanjang kasusnya dengan Rizky Irmansyah? Kalian tahu kan, pasti udah nonton berita di mana-mana ya, kalau gue tuh habis mutusin salah satu laki-laki yang memang tidak harus dipertahankan. Doyan main perempuan! Siapa sih? Dia tuh sama mukulin gue lagi. Hah? Hah? Serius? Gak apa-apa. Gue tuh orangnya anti galau-galau ya. Sekarang gue mau healing, gue mau cari ciamis yang gak bawa amis deh pokoknya. Kalau harga diri gue diinjek-injek, gue injek balik. Masih diteror? Masih? Kan ini gue nggak share buktinya. Ngapain gue share? Ngapain lu nyuruh-nyuruh gue Black Forest share bukti? Nanti aja kalau dilaporin ke polisi baru. Nggak usah di-share. Orang di TKP juga banyak yang lihat. Itu yang gue ceritain baru Senopati loh, belum Fairmont. Gimana kalau gue ceritain yang Fairmont? Padahal setahu gue ya, dulu banget ada seniornya juga, Sespri. Dulu KDRT sama istrinya, terus ngadu ke bapak. Terus sama bapak tuh dipenjarain 1 tahun. Dulu, kalau nggak salah Rizky Irmansyah masih belum Sespri deh. Dia kan Sespri baru 2018. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kenapa sih gue nggak lapor? Ya karena saat itu kan dia minta maaf gitu kan, dia tidak akan melakukan lagi. Ya, namanya perempuan kan bodohnya ada ya, percaya aja. Maafkan atau enggak itu biar menjadi urusan gue ya. Tapi maksudnya dari sekian banyak perjalanan cinta gue, kayaknya ini yang paling cukup bikin gue merasa tersayat-sayat bisa dibilang, karena satu keluarga itu ikut semua gitu. Maksudnya satu keluarga ini bisa menutup rapat apa yang dia lakukan gitu terhadap gue di belakang gitu kan. Itu menurut gue cukup kayak, biasa kan kalau gue pacaran atau terus gue putus biasanya kan sama satu individu aja nih. Jadi kok gue sampai amazed gitu kayak, anjir kok bisa satu keluarga gitu kan. Kok pinter gitu loh menyembunyikan selama 6 bulan ini tuh ada apa, itu aja sih. Kalau menurut gue, laki-laki main perempuan itu sudah biasa. Ya, itu memang sudah kodrat laki-laki pada umumnya ya. Mau laki-laki itu punya uang kayak apalagi punya uang, mereka pasti akan melakukan hal tersebut. Tapi menurut gue bukan itu yang gue permasalahkan, tapi soal bagaimana cara perilaku dia ke gue, bagaimana dia mengekang gue, ternyata dia di belakang begitu, ya kan. Terus habis itu dia menyiksa batin dan mental gue, itu yang gue nggak terima. Ternyata gue di kerangkeng tuh tujuannya bukan hal yang baik, tapi ternyata untuk menutupi apa yang dia lakukan di luar. Dan kalau udah main pukul, bahasanya kasar, padahal gue tidak dihidupi juga dengan dia, gue tidak pernah dikasih uang juga dengan dia, itu buat gue udah keterlaluan. Kalau laki main perempuan ya sudah lah, gue pasti akan memaafkan, dan itu bukan sekali 2 kali gue maafkan. Kalau sudah ringan tangan, bahasanya juga tidak baik, terus mengekang dengan tujuan yang apa gue gak ngerti, ya itu. Dan gue kenapa sih sekarang akhirnya gue ngomong gitu kan, karena gue merasa kayak kok lu jahat banget ya gitu. Gue sampai syuting film gak boleh, berteman gak boleh, bersosialisasi dengan kawan gak boleh, even sahabat aja kalau gue ketemu gue gak boleh cupiki gitu kan. Ya itu aja yang gue pertanyakan, kenapa? Oh ternyata lu begini, kenapa lu begini, kenapa harus gue? Tapi setelah itu udah pikiran kenapa harus gue itu udah selesai sebetulnya. Cuman ya tersisa di pikiran gue tuh kayak, anjir kok gue diginiin ya. Gue tuh gak pernah menyangka, karena
selama ini yang deketin gue kan dia. Teman-teman gue, sahabat gue tahu semua, sampai Dr. Oki, Zack, Dimas, Brojonegoro, sahabat-sahabat terdekat gue tuh tahu semua bagaimana dia mendekati gue selama 6 bulan November dia mendekati gue ya. Pemukulan, dan itu selalu dilakukannya di public area gitu. Dan alhamdulillahnya selalu ada saksi. Yang terakhir yang makanya kenapa gue memutuskan untuk sudah selesai, nggak mau lagi berhubungan sama sekali gitu, yaitu di tanggal, gue lupa ya tanggal 6 atau tanggal 7 April gitu ya, yang dia nyari teman gue namanya Zack, dia minta ketemu karena habis gue putusin gitu kan. Tiba-tiba gue dateng, wah di situ udah temen gue sampai shock gitu, kayak kok gitu kan. Tapi gue nggak bisa cerita karena rentetannya banyak sekali. Tapi kok bukan Nikita Mirzani namanya jikalau gerak-geriknya tidak membuahkan sebuah sensasi. Apalagi sejak heboh soal hubungan asmaranya yang terbilang singkat dengan RI di tengah panasnya persaingan pemilu kemarin. Drama putusnya hubungan mereka pun hingga kini masih menggulirkan bola panas yang bisa berpotensi ke arah hukum. Ia buntu celotehan-celotehan pedasnya atas perlakuan Rizky Irmansyah hingga menyenggol untuk ketegasan Prabowo Subianto, akhirnya menuai reaksi dari orang terdekat orang nomor 1 RI saat ini. Kalau isu yang dibangun dan dihembuskan yang ada di media saat ini itu kan baru katanya. Artinya kalau memang itu betul, ya monggo dibuktikan secara faktanya. Bukan katanya, bukan hanya isunya. Saya bisa aja ngomong A, B, C, D, E, F, G terhadap seseorang, tapi belum tentu orang itu seperti itu. Dan kita bisa melihat lah mana yang bonafit, mana yang profesional, atau mana yang memang benar-benar dari dulu bermasalah. Kira-kira begitu. Oh, nggak percaya gitu. 100%, 1000% tidak percaya sebelum ada bukti-bukti yang bisa dipresentasikan ke publik secara real, secara fakta. Bukti itu ada bukti autentik, ada bukti forensik, dan lain-lainnya lah. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan secara jelas, secara nyata, baik itu ataupun saksi-saksi yang ada, ya menurut saya sih yang buat berita itu ya hanya cari-cari ini aja sih, cari-cari sensasi aja di publik. Tapi kalau saya melihat sih nggak ada masalah. Kalaupun ada masalah, ya nggak mungkin dia bisa menjadi aspirnya Pak Prabowo. Saya tidak butuh dipercaya karena saya tidak perlu validasi. Kalian tidak usah percaya sama saya pun tidak ada masalah karena apapun yang terjadi dalam hidup saya, cuman saya yang tahu karena saya menjalani. Saya yang tahu bagaimana gitu kan setiap proses dalam hidup saya gitu. Jadi kadang suka pusing gitu. Kadang-kadang saya tuh suka bingung kayak gila ya, gue nggak ngelakuin apa-apa aja orang kok bisa ya. Kadang-kadang suka kok bisa ya gitu. Kayak suka agak bingung kayak kok bisa ya padahal gue nggak ngapa-ngapain loh gitu. Padahal gue nggak ngelakuin apa-apa gitu. Kalau memang dia bermasalah pasti sudah bermasalah dari dulu dan Rizky kan sudah lama jadi ADC-nya Bapak. Itu aja sih menurut saya. Dan kasus dengan Nikita Mirzani kan baru-baru ini, bukannya dari dulu dia bermasalah gitu. Jadi kita bisa melihat lah yang sebenarnya bermasalah ini siapa sih. Saya tidak mengirim ini kepada salah satu di antara mereka ya. Artinya saya di sini sebagai masyarakat melihatnya secara rekam digital mana yang sering bermasalah dan mana yang memang tidak bermasalah. Saya kira begitu. Kami sebagai anak muda sibuk dengan urusan-urusan yang lebih berfaedah, menurut saya gitu. Dan urusan Nikita Mirzani dengan mantan pacarnya itu yang notabene katanya adalah salah satu spree-nya Bapak, yaitu urusan pribadi sih, bukan urusan partai. Juga tidak ada urusan dengan politik, itu urusan pribadi ya. Artinya ya urusan pribadi diselesaikan dengan pribadi lah. Jangan masuk ataupun ketarik dengan urusan politik karena nggak ada hubungannya menurut saya. Dan kita tahu nih Nikita Mirzani kan memang dari dulu sensasional ya, artinya beritanya di mana-mana, apa aja bisa dikait-kaitkan atau diberitakan. Tapi
Yang paling penting bahwa itu adalah masalah pribadi, selesaikan secara pribadi, tidak ada urusan dengan politik dan tidak ada hubungan dengan politik. Kalau misalkan ada omongan tentang beliau yang lain-lain, ya itu saya tidak tahu secara pribadi. Bisa saja orang ngomong A, B, C, D, tapi kan kita lihat kenyataannya bahwa beliau bekerja secara profesional, beliau bagus, baik, bahkan ke masyarakat juga baik. Oh juga ngerti kalau dia masih ada di sekitaran Prabowo, orang arogan kayak begitu. Kasihan sama Bapak Prabowo-nya, soalnya image dia udah baik banget sekarang. Jangan sampai rusak karena salah satu sespri-nya. Gak salah satu sih, kayaknya dua sespri. Mereka baik ya, mereka baik dan mereka welcome dan mereka bekerja. Itu aja, mereka bekerja sesuai dengan SOP-nya, sesuai aturannya dan tidak ada pelanggaran selama ini. Saya lihat ya, baik itu di media atau pemerintahan ataupun di sosial media, bagus-bagus aja sih mereka. Dan mereka komitmen dan saya rasa cukup profesional sih. Karena mungkin ya minta maaf, didikan Prabowo tidak pernah salah terhadap kadernya, apalagi asprinya. Baik itu didikan secara attitude ataupun didikan secara keprofesionalan dalam bekerja. Karena kan untuk menjadi seorang ADC atau sespri itu kan sudah melalui beberapa tahap, baik itu psikologi, baik itu lain-lainnya, pasti itu sudah dikaji lah sebelum bekerja. Dan saya rasa beliau tidak ada masalah dan beliau profesional. Saya rasa semuanya baik-baik saja.